gitu ya? Sama aja. Itu kan pasti, saya malah yakin itu yang di daerah itu mengadopsi yang di atas itu. Oh gitu ya? Ya karena begini, ada seperti BSB kemarin. BSB itu bukan dari daerah, pemenang tendernya dari pusat. Dari pusat, kemudian BSB itu apa? Jelaskan. bantuan sosial beras. Bantuan sosial beras BSB. Lanjut Ya. Pak Risan. Nah itu pemenangnya adalah tender dari perusahaan Jakarta. Juknisnya disalurkan sampai ke bawah itu melalui Dinsos garis miring PKH. Sama, modusnya sama. Pasti begini modelnya itu. Seperti yang saya tahu beberapa kali wawancara itu, kalau di sana sudah oke Pak. Begini, di sini pasti itu modelnya begitu. Jadi di tempat yang atas dibawa ke sini, sama pokoknya satu modus itu. Tapi penyalurnya, BSB ini mencuatnya kemarin kenapa? Pencuatnya itu awalnya orang taunya bukan BSB, tapi ada beras bantuan dijual. Oh, gitu. Beras bantuan dijual, kenapa? Bantuan itu nggak bisa disembunyikan. Basis datanya adalah PKH. Kalau PKH berupa rekening, bisa dikantongi nggak kelihatan. Jadi orang yang terima, namanya ada tapi nggak terima, nggak tahu dia kalau dia memang terima beras, terus barangnya kelihatan. Ketika yang dikirim tuh beras, orangnya nggak ada, fiktif. Atau orang yang terima itu harusnya terima tapi nggak terima, kan tumpuan tuh beras itu jadinya kan kelihatan. Disitulah mencuat kemudian isu ada beras bantuan dijual. Dan memang dijual. Ya. Berapa? Memang dijual. Nih, Gimana? kalau di atas itu misalnya nilainya 100.000, dipotong 10.000, tinggal 90. Sudah tahu semua nanti 90 potong lagi 80, sudah begitu itu. Kenapa? Sampai di sini selain beras dijual, waktu BSB ini yang terbaru ya, yang terakhir bantuan terakhir ini, rame apalagi kualitasnya buruk. Justru di hilir inilah korupsi yang sebenarnya. Beda Pak Risan. Jadi saya konsen waktu itu bahwa data penerima bansos atau KPM ini tidak benar, banyak yang fiktif kan ya. Jadi seharusnya yang misalnya yang diterima menteri kemarin itu misalnya 14 miliar itu sudah termasuk yang fiktif nih. Ramenya ini bantuan COVID ini pertama kali heboh. Kita bicara Bangkalan ya, waktu kasus Intermi. Oh ya. Kasus Intermi. Nah itu sudah kita bisa melihat itu, masa ya layak itu kan pasti ada potongan karena setelah dihitung nilainya apa alasannya waktu itu dari Dinsos, yang packing, yang sablon, yang pengemasan dan bermacam-macam, padahal itu tidak ada itu. Harusnya yang dimaksud uang itu udah tidak ada lagi pemotongan lagi itu. Tapi tiba-tiba tenggelam. Terus kemudian yang di hilir ini, di Bangkalan, termasuk di Bangkalan ini, merasa bantuan COVID itu mereka menyalurkan itu kebal. Merasa dilindungi oleh Perpu nomor berapa itu? Yang mengatakan bahwa 2020 nomor 2 atau nomor 1 itu. Jadi mereka kebal. Sudah, kalau terkait bantuan COVID kita aman. Itu bahasa yang disampaikan. Kemudian dari aparat penegak hukum juga malas untuk menangani laporan terkait bantuan sosial. Emangnya ada laporannya? Malas banyak, Pak. Jadi alasannya begini, karena memang misalnya dalam satu tempat itu ada 156 penerima KPM-nya. Itu kalau yang kita laporkan hanya 2, itu 156 itu harus diperiksa, begitu bahasanya. Makanya lebih mudah kalau bansos ini OTT. Ya kan seperti kita belajar yang sekarang lagi heboh dan viral ini, mengacu pada banyak program yang lain, Pak Ali. Gitu ya. Nah, jadi bukan hanya di bidang bansos, kesehatan, bukan hanya di situ saja. Semuanya di ya. bidang-bidang yang lain ini sebenarnya Potensinya Pak sama Ali ya. juga seorang aktivis kan begitu. Jadi artinya hal-hal yang terkait dengan proyek, VV macam-macam itu kan sebenarnya bukan sebuah perkara yang tabu seolah-olah. Tapi kita tidak ada upaya-upaya untuk benar-benar memblow up itu kan seperti itu. Kentut ya. Nah kentut iya, ya. baunya ada, Pak. Tapi mau nunjuk siapa karena kita nggak tahu, tidak ada yang gerak. Pencairan itu apa namanya dari FKDT Jawa Timur itu mewajibkan untuk dibelanjakan sesuai dengan Juknis. Nah, Juknis itu
harus dibelanjakan alat-alat kesehatan alat-alat kesehatan BOP COVID ini. Nah, terkait dengan gaduhnya itu karena selain keluar lewat FKDT juga keluar dari beberapa kelompok, yaitu ada dari teman-teman DPR RI, ada teman-teman dari yang lain. Yang jelas selain di FKDT, SK pencairan itu juga lewat orang-orang lain. Tapi begini, Dinda. Tapi itu tahap pertama. Tahap kedua dan ketiga ini, SK pencairan itu lewat website-nya Kementerian Agama, dalam ini Kemenak. Kemenak. Oke. Depak atau Depak. Jadi semakin gaduh pencairan tahap 2 dan ketiga karena lepas pengawasan FKDT. Kami di tahap 2 dan 3 karena tidak lewat FKDT, yaitu lewat websitenya Kemenak atau Depak, ini kami tidak bisa mengawasin. Artinya ketika lewat website Kemenak, itu semua orang itu bisa mendownload SK pencairan itu. Maka dalam hal ini di PWFKDT Jawa Timur itu tidak menangani tahap 2 dan ketiga karena sulit untuk mengatasi karena SK-nya lewat website-nya Kemenak sehingga siapapun boleh mendownload. Jadi masalah pemotongan di tahap pertama itu kalau yang lewat jalur FKDT itu tidak ada pemotongan. Artinya, walaupun ada pemotongan, bukan pemotongan, tapi ada pembelanjaan sebesar 3.500.000 per lembaga. Nah, itu nanti langsung itu pembelanjaan alat-alat kesehatan sebesar 3.500.000 setiap lembaga. Nah, di luar FKDT, di tahap 1 pun ada pemotongan itu yang tidak ada pembelanjaan. Ya. Jadi gini. Jadi 3.500.000 yang disepakati itu untuk dibelanjakan alat-alat kesehatan itu lewat rekanan masing-masing. Jadi di Jawa Timur itu, se-Jawa Timur itu ada 6 rekanan. Artinya lembaga diarahkan oleh FKDT untuk membelanjakan langsung kepada rekanan masing-masing. Jadi FKDT itu hanya menyarankan dan mengarahkan kepada rekanan masing-masing untuk membelanjakan alat-alat kesehatan itu. Ya, jadi gini. Jadi kaitan dengan bahkan yang sekarang ramai dibicarakan di bawah itu karena di Jawa Timur ini ada Itjen, ada Irjen, ada BPK, itu 1 bulan penuh ada di Jawa Timur terkait dengan pemotongan dan pengkondisian. Nah, pertanyaan tadi itu sudah boleh karena kami sebelum melangkah ke sana kami sudah komunikasi dengan ahli hukum juga bahwa pengkondisian itu bukanlah dilarang karena pemerintah pun mengkondisikan. Kalau tidak dikondisikan, jadi lembaga itu tidak bisa membelanjakan itu. Kami sifatnya mengarahkan agar lembaga-lembaga membelanjakan bantuan itu sesuai dengan juknis. Jadi pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dalam hal mengawasi bantuan COVID itu adalah yang disambangi adalah FKDT. Karena FKDT yang jelas kepengurusannya. Jadi kemana-mana sampai ke tingkat kecamatan pengurus FKDT itu ada. Sehingga Itjen, BPK itu turun ke FKDT. Karena yang mengusulkan FKDT, maka arah daripada pemerintah itu ke FKDT untuk bertanya atau memotret pelaksanaan bantuan itu. Walaupun di bawah itu
bisa tidak menutup kemungkinan oknum FKDT juga terlibat di pemotongan di luar pembelanjaan itu. Tapi menurut temuan kami dan informasi dari BPK, dari Itjen Kementerian Agama, itu yang banyak itu adalah di luar kepengurusan FKDT. Oh, gitu. Sehingga pemotongan tanpa barang. Kalau FKDT ada pemotongan itu tapi berbentuk barang. Tidak termasuk kategori pemotongan. Oke. Dalam hal Belanja. ini, saya jauh sebelumnya kepada FKDT mewanti-wanti, suruh hati-hati, dan hati-hati. Sekarang ini BOP COVID bukan BOP seperti biasanya yang lalu-lalu. Sehingga BPK mengancam kalau nanti menjadi temuan, maka hukumannya berat. Di situ. Ya, jadi begini, kita bicara kabupaten lah. Kalau ya provinsi. Kalau yang pusat ini kan sudah dihandle langsung oleh Kementerian Sosial. Ya. Beliau ini yang lagi apes ini kemudian turun langsung, gitu kan, bahkan minta pendampingan KPK dan segala macam. Wah, ini sangat luar biasa, Pak. Seorang menteri minta diawasi langsung ke KPK, ini kan sangat luar biasa. Nah, hanya saja memang penentuan dari penyaluran dan penyerahan bantuan sosial ini, social safety net tadi ini kan diserahkan ke, katakanlah kalau di Kementerian Sosial ya dia yang menjadi leading sektornya, sehingga ini kemudian kadang di beberapa daerah yang kami sempat monitoring itu memang tidak ada pelibatan dari kabupaten. Jadi ini murni data anggaran itu dari pusat, kemudian datang ke kabupaten. Ini nyewa tempat pun kadang mereka di luar, gitu kan, tanpa pengetahuan dari pemerintah daerah, dan mereka yang mendistribusikan sendiri. Iya, kadang menggunakan atau bekerja sama dengan instansi TNI. Ada yang dari kepolisian, ada dari ormas. Begitu jalannya. Oh, modelnya yang di Kemensos. Modelnya seperti itu. Nah, ini bagus sebenarnya, program ini sangat bagus, artinya di saat pandemi perekonomian kita luluh lantak, masyarakat sulit mendapatkan pekerjaan apalagi untuk makan, karena kita lihat angka pengangguran di Jawa Timur saja sudah main di angka 3, sekian juta karena pandemi ini. Nah, niatan pemerintah sangat mulia sekali ya, harus kita apresiasi. Masalah kemudian ini di aplikasinya terjadi penyelewengan, ada kong kali kong antara yang punya kuasa anggaran atau yang punya anggaran sendiri ini kemudian bermain dari pihak yang menyediakan barang. Nah, ini lain lagi. Lah, provinsi menganggarkan ya di APBD-nya, kemudian pusat menganggarkan. Ini ada nggak yang tahu bahwa di SKPD, di OPD ini kemudian dari pusat berapa, pernah nggak itu diumumkan oleh masing-masing pemerintah atau oleh OPD-nya? Kemudian anggarannya dari provinsi, ini di berapa dinas yang nangani? Karena yang setahu saya di Provinsi Jawa Timur ini leading sektornya adalah BPBD. BPBD ya, Satgasnya. Satgas ya, bukan. Bahkan yang menangani ketika ada bantuan ini mereka yang turun. Dinas sosial provinsi ini hanya nyetor data. Leading sektor hanya di BPBD. Ini yang saya ketahui selama ini di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ketika awal-awal kita diskusi dulu tentang Perpu dan Perpres itu, kita kan punya asumsi yang nggak jauh beda atau sedikit berbeda lah, ada bahwa dana penanganan COVID setelah direfocusing ini larinya kemana? Iya kan? Ya. Apakah ke satu rekening yang dibentuk di luar rekeningnya OPD? Di luar SKPD dan OPD ya. Kemudian numpuk di situ. Di Satgas. Kemudian kepala daerah menentukan ini buat ini sekian, nanti yang menyerahkan ini dinasnya terkait. Nggak ada yang tahu. Yang saya ketahui di Provinsi Jawa Timur, bahkan mungkin di tiap kabupaten ini ternyata masing-masing OPD yang nempel di masing-masing OPD. Betul. Meskipun itu semua nomenklaturnya adalah penanganan COVID semua. Betul. Nah, ini yang saya bilang tadi tidak terkontrol.
Dinas Pendidikan juga nangani COVID. Betul. Untuk di Bangkalan Bahkan juga. terakhir yang di Niah Takmilia juga malah digeruduk pakai dana COVID juga kan. Iya, iya.